Setiap orang punya cara dan rumusnya sendiri untuk menjadi sukses, tapi ini adalah cara menjadi kaya menurut pengalaman dan pengamatan gue. Kita langsung mulai aja dari yang pertama. Cari keahlian yang kamu penasaran secara intelektual. Sedini mungkin cari keahlian di mana kamu penasaran ngulik hal tersebut. Kalau gue dari kecil suka nulis, gue tahu gue penasaran sama buku dan menulis karena gue seneng nongkrong di perpustakaan. Dan sering menggunakan uang jajan untuk membeli buku baru. Gue juga suka nulis diary, dari kecil gue tahu gue mau jadi ahli di bidang menulis. Penasaran secara intelektual berarti rasa penasaran terhadap bidang yang kita suka juga harus dilandasi dengan pertanyaan-pertanyaan. Kenapa begini, caranya bisa begini gimana, dan bagaimana lebih baik dari ini. Gue inget dulu gue suka membedah buku yang gue suka, mencoba memahami bagaimana formulanya bisa gue aplikasikan ke karya gue sendiri, ada pemikiran di dalamnya. Karena dorongan intelektual kepada hal yang gue senangi tadi, gue jadi mahir dan bisa menjadikan menulis sebagai pekerjaan gue. Tapi itu gue, setiap orang pasti berbeda. Tanyakan pada diri kalian, keahlian apa yang bikin kalian penasaran untuk terus-menerus jadi yang terbaik. Keahlian itu bisa bermacam-macam dari mulai masak, olahraga, sampai ke marketing. Bisa juga keahlian sebagai pengajar atau keahlian di bidang ilmu yang spesifik, geologi misalnya. Penasaran secara intelektual adalah modal dasar untuk menjadi yang terbaik. Ketika jadi yang terbaik, uang akan datang dengan sendirinya. Yang kedua, tahu bahwa keberuntungan bisa diciptakan. Beberapa orang memang dilahirkan lebih beruntung dari orang lain. Tapi melihat orang sukses terus kita ngomong, ya dia enak anak orang kaya, ya dia enak orang tuanya ngedukung, ya dia enak begini begitu, tidak akan membuat hidup kita lebih baik. Gue percaya bahwa keberuntungan bisa diciptakan. Mengutip Seneca, seorang filsuf yang hidup 2000 tahun yang lalu, keberuntungan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Hal ini benar dulu, hal ini juga benar sekarang. Jadi caranya buat beruntung adalah banyak-banyak bersiap, tingkatin skill, bekerja keras. Lalu dilanjutkan dengan banyak-banyak membuka kesempatan, networking dengan orang baru, ikut event-event sesuai industri kamu, minta tanggung jawab lebih di kantor. Semakin kita siap, semakin ketika kesempatan datang kita mampu menggapainya dan di saat itu keberuntungan berpihak pada kita. Buat keberuntungan kamu sendiri. Yang ketiga, berhenti menukar waktu dengan uang. Ini artinya berhenti melakukan sebuah pekerjaan yang ditukar dengan uang. Fokus menciptakan hal-hal yang bisa menghasilkan uang ketika kita tidur. Investasi atau kepemilikan bisnis, properti harus menjadi ujung tujuan kita. Jika masih jadi karyawan, ini berarti kita masih menukar waktu kita dengan gaji. Waktu ada batasnya, toh satu hari cuma 24 jam sehingga uang yang kita dapatkan juga ada batasnya. Tapi ini juga bukan berarti saat ini juga harus berhenti jadi karyawan, tapi bekerjalah di perusahaan tersebut dengan niat untuk belajar. Dengan niat bahwa semua ilmu yang didapatkan dalam perusahaan akan diaplikasikan untuk mencapai tujuan tadi, investasi atau kepemilikan sebuah bisnis atau properti. Investasi berarti uang bekerja untuk kita, baik obligasi, saham, atau apapun selama kita paham apa yang kita miliki. Properti bukan berarti rumah atau kos-kosan aja, tapi juga bisa berarti intellectual property. Seperti buku, film, atau program yang bisa dibeli production house atau TV yang akan memberikan kita uang secara berkala, secara pasif. Kalau udah punya bisnis, mulailah percaya dengan orang lain. Belajar delegasi, yaitu mengalihkan sebagian tanggung jawab kepada orang lain. Sehingga waktu kamu nggak dihabiskan untuk mengerjakan hal-hal teknis, tapi lebih dipakai untuk berpikir hal yang lebih strategis. Mengembangkan bisnis tersebut atau mencari tambahan aliran pemasukan misalnya. Yang keempat, menciptakan media untuk mempertontonkan skill. Di zaman digital seperti sekarang, kita bisa ditemukan oleh siapa aja. Jadi jangan pernah ragu untuk menulis blog, bikin podcast, membuat video YouTube. Nggak kayak dulu, saat ini semua orang adalah medianya sendiri. Kita tidak akan pernah tahu siapa yang akan membaca atau menonton sesuatu yang kita buat dan kesempatan apa yang akan timbul dari sana. Jangan-jangan kita akan diajak bikin bisnis bareng atau malah dibayar untuk sebuah kerjasama. Menjadi seorang konten kreator adalah pekerjaan yang semua orang bisa lakukan. Hanya butuh 0 rupiah untuk membuat konten pertama kamu di Instagram. Nggak semua orang harus joget di TikTok, tapi kita bisa memperlihatkan skill spesifik yang kita miliki di sosial media. Tempat memamerkan hasil foto, tulisan, atau apapun. Jangan takut jika karya kamu jelek, semua karya bagus diawali dari karya jelek. Jangan mikirin duitnya datang dari mana, fokus kepada memberikan nilai ke orang lain. Ini paradoksnya kebanyakan orang yang sukses diawali bukan dari mikirin gimana caranya gua kaya dari sini, tapi malah mikir bagaimana caranya orang lain dapat manfaat dari yang kita buat. Yang kelima, fokus ke menciptakan nilai bukan menciptakan uang. Uang hanya datang ketika kita punya nilai. Semakin bernilai kita, maka semakin banyak uang yang kita dapat. Ketika masih jadi karyawan, fokus bagaimana caranya sebagai karyawan kita bernilai kepada perusahaan. Kontribusi apa yang kita hasilkan untuk perusahaan tersebut, semakin bernilai kita kepada perusahaan, maka semakin besar perusahaan tidak ingin kita pergi. Semakin besar gaji kita. Lalu ketika waktunya untuk pindah ke kantor yang lain atau bikin usaha sendiri, tanyakan pada diri kita. Warisan apa yang sudah kita tinggalkan untuk perusahaan? Apakah sebuah sistem inovatif, produk yang paling laku? Kita adalah apa yang kita tinggalkan di belakang. Menciptakan nilai juga bisa dengan membuat karya yang berbeda.
Semakin beda kita, semakin kita tidak tergantikan. Semakin bernilai, maka semakin besar uang yang akan kita dapat karena tidak ada alternatif lain selain diri kita. Setiap bisnis sukses adalah bisnis yang mampu memecahkan persoalan di masyarakat ketika orang lain belum tahu caranya seperti apa. Lihat Tesla, lihat Windows, lihat Amazon, semua bisnis ini memecahkan persoalan terlebih dahulu dibandingkan orang lain. Ketika orang lain mulai ikutan, mereka menaikkan nilai mereka supaya tidak kalah saing. Entah dari produk, jasa, atau harga yang lebih kompetitif. Yang keenam, jangan terjebak dengan self-serving bias. Self-serving bias adalah kecenderungan untuk menyalahkan orang lain ketika kita gagal dan terlalu memuji diri sendiri ketika berhasil. Contohnya kalau ujian, terus nilainya jelek, yang disalahkan dosen, bilang kalau dosennya sentimen sama kita. Sedangkan kalau nilainya bagus, yang dipuji diri sendiri, bilang kalau dirinya pintar. Ini berbahaya. Self-serving bias membuat kita jadi susah berkembang karena kita tidak pernah tahu kekurangan diri kita. Padahal sejatinya hidup adalah terus-menerus memperbaiki kesalahan. Setiap karya yang kita hasilkan bisa diperbaiki menjadi lebih bagus, itu caranya kita berkembang. Maka ketika di kantor, berhenti menyalahkan bos atau teman kantor atas performa jelek kita sendiri. Sebaliknya kasih apresiasi dan teruslah bekerja sama dengan orang yang membuat kinerja kita meningkat. Hal-hal baik datang dari kerjasama panjang dengan orang-orang yang baik. Di bidang lain ketika jadi pengusaha pun seperti itu. Kita harus tahu kalau kita sukses, siapa yang membuat kita sukses. Kasih apresiasi setingginya. Kalau kita gagal, salahkan diri sendiri. Kenapa kita gagal? Apa yang bisa kita lakukan untuk jadi baik lagi? Belajar dari kesalahan. Berpikir untuk tumbuh, bukan diam di tempat. Yang ketujuh, jangan terjebak dengan permainan status. Rumus total kekayaan adalah aset dikurangi dengan hutang. Fokus pada membesarkan aset dan mengurangi hutang. Jadilah orang kaya, bukan orang yang terlihat kaya. Orang yang niatnya terlihat kaya akan menghamburkan uang kepada barang-barang yang meningkatkan status, bahkan sampai ke ngutang. Barang-barang mewah untuk membuat orang kagum sama sekali tidak penting. Karena sebenar-benarnya nggak ada yang peduli. Kalau memang mau beli barang mewah, belilah untuk diri sendiri. Nggak perlu ada yang tahu kalau kita mampu. Hati-hati sama teman yang bilang, "Ini HP lo kok murah, yang mahal dong kayak kita-kita." Hati-hati juga sama teman yang menilai seseorang hanya dari barang yang kita pakai. Ketika kita terjebak dalam permainan membeli barang untuk menaikkan status, kita akan susah untuk menciptakan kekayaan. Biasanya orang seperti ini juga akan bilang, uang kok cuma disimpan, hidup kan cuma sekali, dan lain-lain. Hati-hati. Yang kedelapan, mengerti mikro dan makroekonomi. Menurut gue penting untuk paling tidak punya pengetahuan dasar atas mikroekonomi. Ilmu yang mempelajari bagaimana perusahaan dan individu memaksimalkan keuntungan dengan faktor produksi yang terbatas. Ilmu yang memahami kenapa harga sebuah barang naik, bagaimana karyawan bereaksi terhadap insentif yang perusahaan berikan, dan lain-lain. Ini akan menjadi landasan penting untuk apapun yang kita lakukan baik sebagai karyawan ataupun pemilik bisnis. Selanjutnya memahami makroekonomi juga penting. Karena ketika nanti udah punya uang, siap untuk menjadi investor, kita jadi tahu industri mana yang akan tumbuh. Bagaimana regulasi pemerintah mempengaruhi keputusan kita dalam investasi. Belajar untuk memahami siklus bisnis, tahu apa dampak dari perubahan kebijakan pemerintah terhadap ekonomi secara keseluruhan. Ketika menjadi pemilik bisnis, hal-hal ini akan membantu kita untuk membuat keputusan strategis karena kita melihat semuanya dari atas. Untuk tambahan, belajar juga ilmu sales marketing karena setiap produk pada akhirnya harus dijual. Ketika kita bisa membuat sebuah produk yang baik dan juga bisa menjadi penjual yang baik, di saat itu uang akan datang. Yang kesembilan, menjadi kaya pelan-pelan adalah cara yang paling baik. Terakhir, cara terbaik jadi kaya adalah pelan-pelan aja. Jangan terlalu nafsu kalau ada yang datang dan menawarkan investasi dan bilang ini nggak mungkin rugi, untungnya 100% setahun. Percayalah di luar sana banyak orang yang ingin mendapatkan uang kita dengan cara-cara yang tidak etis, banyak yang sudah terjebak. Ingat, keuntungan tinggi selalu dibarengi dengan resiko yang tinggi. Jangan mudah terjebak dengan tawaran bisnis yang menawarkan keuntungan berlipat ganda tanpa resiko yang terukur. Jangan mudah diajak bisnis dengan seseorang yang terlihat terlalu berlebihan dalam berjanji. Selalu melihat kesempatan untuk kaya dengan penuh kecurigaan. Jika sesuatu terlalu indah untuk menjadi sebuah kenyataan, biasanya memang terlalu indah dan isinya hanya hayalan. Tetap punya kepala dingin, jangan mengambil keputusan bisnis berdasarkan emosi semata. Investasi di instrumen sesuai tujuan keuangan. Ini artinya harus tahu luar dalam instrumen yang kita pakai. Ketika investasi di reksadana, pahami apa itu reksadana, risikonya seperti apa. Ketika masuk ke saham, pahami juga apa yang kalian beli. Uang kalian adalah tanggung jawab kalian. Jangan ngikutin portofolio orang lain karena tiap orang punya perhitungan dan profil resiko yang berbeda. Jangan mudah iri dengan kesuksesan orang lain, masing-masing orang punya jalan hidupnya sendiri. Mungkin kita lebih lambat dari yang lainnya. Namun sebuah perjalanan akan dinilai di tempat terakhir kali kita sampai, bukan seberapa berkelok jalan yang dilalui. Semoga membantu.